Kenapa lu? Muka lu manyun gitu? Gue bingung, itu udah selesai TA kan ya? Emak gua nyaranin gua lanjut S2. Tapi gimana ya? Gua S1 aja udah stres. Apa gua langsung kerja aja? Kalau gue sih tertarik aja sama lanjut kuliah, tapi menurut lu gimana? Masih bingung gue. Lu pada masih bahas kuliah sama kerja. Gue tuh kemarin dengar tahu kalau seandainya ibu sama bapak tuh di ruang dosen ngomongin kalau ada alumni sampai S3. Kan jarang ya mahasiswa desain tuh sampai S3. Iya jarang banget. Kok bisa? Nah nih di GD Cafe tuh ada ngomongin nih. Mau lihat gak? Nih. Ih keren banget ya. Iya dia bisa akademik dan desain juga. Jarang banget gak sih? Nah iya kan? Yaudah yuk, bentar lagi BBG mulai. Cabut. Yuk ikut. Halo DKV Untar, hari ini kita kedatangan tamu jauh dari Melbourne. 2 minggu yang lalu kita juga kedatangan tamu juga dari Melbourne, hari ini sama lagi gitu ya. Semoga kalian semua masih exciting. Gimana Mei? Seneng. Exciting ya, seneng ya. Ketemu banyak alumni DKV yang sudah tersebar di berbagai negara gitu ya. Cukup membuat bangga kita semua. Hari ini kita kedatangan Dr. Caroline Chung. Hai Lin. Aku manggilnya apa nih? Caroline. Olin? Boleh, apa aja Boleh terserah. ya, apa aja. Oke, teman-teman ini Caroline tadi mungkin sebagian sudah browsing, sudah kepo, ngeliat-ngeliat Caroline itu siapa gitu ya sebelum kalian join ke sini pastinya. Karena beberapa hari ini sudah di-upload di Instagram kita. Jadi hari ini kita ngobrol sama Caroline ya, Mei? Oke, Lin, boleh cerita about yourself sedikit aja gitu. Tentang masa kecil sampai mau masuk DKV gitu ya. Boleh, Ceritanya dari mau lahir jadi orang nih. kreatif gimana Ya, tuh? dari kecil. Aku sih dari awalnya itu, kalau misalnya dari kecil ya, awalnya tuh masuk DKV tuh karena pas kecil tuh demen baca komik. Kayaknya pasti banyak yang bisa relate, suka baca komik, terus mulai suka gambar-gambar, iseng-iseng, terus nggak sampai mikir mau ambil DKV awalnya. Jadi pas habis kelas 12 tuh lagi mikir-mikir mau kuliah apa, adalah ngelihat segala macam area lain juga. Terus abis itu kepikir, oh iya kenapa nggak DKV aja? Karena emang hobinya gambar, terus kayaknya seru gitu untuk belajar gitu. Ya udah akhirnya terus ngambil DKV di Untar. Jadi awalnya cuma dari itu doang, modal bisa gambar, mikirnya bisa gambar ya. Harusnya kayaknya sih dulu bisa gambar gitu anggapnya. Ya, jadi awalnya dari situ doang sih. Sebenarnya ketika masuk DKV benar hanya modal gambar aja atau gimana nih? Iya, lebih ke bener-bener nih cuma modal gambar dan demen gambar gitu, demen Oke. lihat semua tuh visual gitu. Oke. Tadi kan lu ngomong di awal suka gambar aja. Nah, ketika masuk DKV benar-benar literally harus jago gambar itu menjadi modal utama atau enggak, Lin? Enggak juga sih, menurutku soalnya pas masuk DKV di Untar ya nggak sampai yang kayak harus bisa gambar banget. Karena aku ketemu misalnya teman-teman di kelas gitu ya, banyak yang lebih jago gambar gitu kan, kita banyak kerjaan praktek gitu ya, tugas-tugas segala macem. Banyak banget yang lebih jago gambar daripada aku. Cuma pas masuk di Untar itu benar-benar ngeras, karena kita belajar tuh benar-benar semua dipelajarin tuh kan, semua bagian DKV, dan baru baru tahu di situ DKV tuh nggak cuma gambar doang, kita tuh ada ilustrasi, terus ada video, animasi segala macam, ada fotografi, jadi tuh ada banyak banget macam-macamnya. Dari situ baru aku mulai pelan-pelan kayak oh oke, aku bisa dibawa kemana nih, dari demennya di mana, passionnya di mana, terus lumayan jagonya di mana, baru aku mulai pertimbangin dah tuh kemana gitu. Dan ya awalnya cuma dari modal demen gambar doang gitu. Modal nekat ya, pokoknya yang penting Iya. gue jago gambar gitu ya. Gimana, Mei? Sebenarnya sama sih. Aku awalnya kan
kiranya DKV gambar. Terus begitu masuk, Enggak sih, enggak semua ternyata gambar. nggak sama gambar juga, ya kan? By the way, Lin, waktu awal-awal dulu kuliah, boleh cerita nggak sedikit pengalaman, semoga masih inget gitu ya, apa yang membuat lu akhirnya cinta banget sama DKV gitu, sampai S3 pun masih desain gitu kan? Iya, udah lama banget sih. Jangan di-reveal umurnya ya, masih muda. Berarti aku ambil DKV itu 2010 ya, di Untar mulainya. Lulusnya 2014. Apa ya? Apa tadi pertanyaannya? Jadi lupa. Masih inget nggak apa yang membuat lu akhirnya, aduh gue kayaknya ini dunia gue deh gitu. Iya. Jadi awalnya itu aku enjoy. Jadi itu yang paling pertama yang aku ngerasa nggak salah ambil jurusan nih. Soalnya aku enjoy gitu. Pengerjain tugasnya banyak, iya capek gitu. Tapi aku enjoy. Terus banyak banget belajar hal baru yang menurut aku tuh kayak, oke, selalu ada something new gitu yang aku belajar. Terus langsung lompat dikit, aku pas udah mau lulus dari S1, itu awalnya nggak ada niatan S2 sebenarnya. Jadi masih kayak mikirnya, oke, mau kemana nih kerja, terus mulai mikir-mikir nih mau kerja kemana, ke graphic house, mau in-house, atau mau ke advertising agency. Jadi udah mulai pertimbangnya segala macam itu, terus pas aja ada kayak opportunity untuk ngambil master di Melbourne, terus aku ambil gitu. Dan nanti adalah lanjutannya kalau misalnya ditanya lebih lagi gitu, aku kenapa sampai ambil S3 tuh benar-benar karena opportunity sih. Jadi nggak yang aku plan, aku dari S1 tuh dari semester 2 tuh udah plan nih, nanti lulus ini mau S2, S3 tuh udah enggak sebenarnya. Itu tuh muncul aja gitu dari sepanjang perjalanan aku sih sebenarnya. Oke. Nanti itu kita bahas di sesi yang kedua ya. Cuman yang kali ini benar-benar kita mau ngobrol tentang siapa sih sebenarnya Caroline gitu ya. Actually yang paling gue ingat sama lu dulu waktu di kelas tuh kebawelannya Caroline. Jadi sebenarnya tuh kalau dulu di kelas mereka itu punya satu grup ya. Lu ada satu grup kan ya, cewek-cewek semua gitu ya di kelas. I still remember gitu loh. Lu ngumpul di situ, wah yang paling banyak ngomong tuh dia gitu. Jadi lu ceritanya itu paling banyak gitu. Jadi Bu Ani begini, yang paling ramai itu dia. Sampai gue masih ingat Caroline, lu kalau ngomong tuh jangan cepet-cepet gitu ya. Kalau ngomong sama gue tuh cepet banget, dan kemudian ceritanya tuh banyak gitu. Jadi di antara teman-teman gue paling inget sama dia. Yang lain gue nggak inget. To be honest aja gue nggak inget. Oh Gue iya, inget sama lu. Iya. terharu. Ya, makasih lo masih diingat. Jadi waktu dia ke Melbourne, waktu dia ke ngambil S2 dan lain sebagainya, gue masih inget sama dia karena mungkin kebawelan dia sama gue ketika di kelas gitu. Jadi itu sih yang bikin gue sampai hari ini masih inget Caroline yang mana, gue inget gitu, nggak mungkin lupa. Kesan ya. Tapi mungkin teman-teman yang lain nggak gitu gue inget sih. Itu. Jadi mungkin salah satu hal yang perlu kalian ingat adalah kalau di kelas lu pada rame, gue mungkin ingat satu persatu lu gitu. Kita harus stand out ya. Stand out, betul, harus stand out. Yang mana? Gitu. Kalau meninggalkan kesan ya. Iya, betul. Meninggalkan kesan itu penting banget. So, waktu setelah S1 itu, lu sempat kerja nggak di sini? Atau langsung berangkat? Nggak sempat kerja desain. Aku pas TA itu, pas kebetulan TA-nya tuh kerjaan. Jadi kayak ngambil freelance, sekalian aku jadiin project TA waktu itu. Kebetulan itu punya teman. Jadi itu punya temen, dia fashion designer, dan dia itu juga kayak final year, terus pas deh, jadi kayak dia mesti bikin brand, terus ya udah aku bilang oke, sini aku bikin branding buat sekalian tugas TA. Ya udah, jadi pas di hire dia, dibayar juga dari situ. Terus pas lulus, jadi cuma kayak gitu doang sih. Kalau misalnya ada kayak side job, ada freelance apa, aku ambil. Jadi sambil mikir mau kerja di mana, sambil mulai lihat-lihat. Aku sebenarnya belum sempat apply malah kerja di mana tuh belum. Karena awalnya masih kayak menikmati libur ya, setelah 4 tahun susah payah kuliah. Terus kayak udah ntar dulu. Jadi pengangguran ya, Lin? Iya, nikmatin dulu pengangguran, harus dinikmatin. Jangan nggak usah buru-buru. Kita punya seumur hidup untuk kerja, nggak usah buru-buru. Beneran. Harus dinikmati. Ya. Terus habis itu waktu itu masih bantu urusan keluarga dulu. Jadi bantu bisnis keluarga dulu.
Jadi nggak ada hubungan sama desain sama sekali gitu. Dan kebetulan memang keluarga karena punya bisnis nggak ada hubungan sama desain, mereka ya adalah maksudnya kayak minta bilang kayak oh ya udah kamu udah lulus bantu kerjaan aja nggak usah kerja tempat lain segala macam. Tapi aku tuh kayak ngapain aku sekolah 4 tahun susah-susah tapi habis itu cuma lanjutin bisnis yang nggak ada hubungannya. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu mau, dan jadi disitulah momen-momennya kayak I think selama sebulan ya aku masih kayak mikir oke, mau kemana nih, bingung juga gitu. Berarti menikmati waktu sebulan itu untuk benar-benar berpikir ya sebenarnya mau ngapain gitu ya di hidup ya. Iya, tapi Jadi sambil no mikir ya need to worry. tapi sambil mikir ya aku sambil ngebantuin gitu, karena ya daripada nggak ngapa-ngapain gitu, jadi ngebantuin urusan keluarga dulu. Tapi nggak yang aku tahu gitu, maksudnya dari waktu ngebantu itu nggak yang dalam hati tuh udah tahu ya ini cuma ngebantuin temporer doang, nggak yang aku bakal lanjutin gitu. Cuma karena sambil mikir ya udah sambil kerjalah gitu. Berarti memang sudah tahu passionnya gue nggak akan ngerjain ini gitu ya. I need to do something else gitu kan. Ya. Misha ada yang mau ditanyakan? Kayak kalau misalkan S1 kan tadi kayak udah sempet kerja yang lain, tapi kok bisa apa ada passion ke desain tuh gimana di DKV-nya itu kok bisa sampai passion ke desain lagi gitu gimana? Mungkin karena balik lagi ke enjoy doing desainnya sih kalau aku ya. Soalnya kalau balik lagi tadi yang ke ngurusin bisnis gitu ya. I don't hate business. I can do it. I just don't enjoy doing it gitu. Jadi lebih ke oh ya, I don't mind gitu. Cuma kayaknya aku tuh nggak mau ngerjain sesuatu yang aku nggak enjoy banget gitu, karena ada bedanya, aku ngerasa bedanya gitu dari cuma ngerjain tugas atau cuma ngerjain kerjaan branding freelance segala macam tuh berasa gitu aku don't mind gitu ngerjain desainnya segala macam, sedangkan kerjaan untuk bangun pagi ngurusin bisnis tuh kayaknya males aja gitu, bangun pagi aja udah males, terus mikir aduh besok harus bangun pagi kerja begini segala macam tuh. Jadi sebenarnya aku yakin kalau misalnya kalian memang ada passion untuk DKV tuh pasti dari kuliah aja ada berasanya gitu loh. Oke. Kalau di kuliah udah males, artinya sudah mungkin perlu dipertimbangkan ya. Apakah hatimu ada di DKV atau enggak gitu kan. Ini perlu di-underline nih teman-teman ya. Oke. Tergantung juga sih. Kita masuk ke sesi 2 habis ini. Perjalanan Caroline dari S1 ke Melbourne, kemudian sampai S3, itu kayak gimana habis ini ya. Oke. Jadi Lin, boleh cerita tentang apa yang lu kerjain sekarang, lu ngapain aja di Melbourne gitu ya selama S2, S3 gitu. Jadi teman-teman punya gambaran ternyata anak DKV itu tidak melulu kerjanya hanya di agensi, kerjanya nggak hanya ini, tapi bisa di bidang akademik actually gitu, kayak lu gitu misalnya. Boleh cerita Lin? Aku sekarang kerja di Unimelb, jadi di University of Melbourne di Aussie. Kerjaan aku yang sekarang nih sebenarnya agak unik sih, nggak ada hubungannya sama background desain aku. Jadi kan aku S1, S2, S3 tuh DKV semua ya, visual design. Terus sekarang ini kerjaan aku title-nya Academic Specialist Research Translation in brackets. Jadi itu lebih ke aku akademis, tapi kerjaannya itu untuk research translation. Jadi kayak basically translating research into visual. Jadi untuk kayak orang-orang yang bukan researchers, untuk mereka understand kita tuh ngapain sih, kita tuh research apa sih, dan kita put into visuals untuk kayak bikin mereka bisa ngerti lebih gampang gitu. Terus posisi aku ini di mental health center di part of Unimelb. Jadi di bagian mental health research. Jadi nggak ada hubungannya sama design or advertising or anything gitu. Benar-benar pure masuknya di mental health. Jadi aku pas masuk juga kayak agak kagok ya, karena kayak aduh nggak ngerti apa-apa nih. Aku PhD aja tuh, S3 aja nggak ada hubungan sama mental health, nggak ada hubungan sama science or anything gitu. Oke. Jadi itu kan yang Caroline kerjain sekarang. Boleh cerita nggak? Tadi kan Caroline bilang bantuin keluarga, kemudian memutuskan untuk berangkat ke Melbourne,
apa sih yang membuat oke gue finally harus ngambil S2, gue berangkat ke Melbourne, ceritanya gimana tuh? Jadi pas lagi yang 1 bulan tuh lagi mikir-mikir mau kemana, terus oh pas ini lagi kerja, jadi urusan keluarganya itu aku ada toko gitu ya, bantu dijaga gitu. Aku lagi di toko, terus lagi ngobrol-ngobrol, terus ada langganan datang gitu kan, ngobrol iseng. Terus dia tiba-tiba nanya gitu, oh kamu udah lulus ya gini-gini. Terus dia bilang, berarti sekarang S2 dong. Terus aku bilang, oh enggak, mau kerja. Terus dia bilang kayak, hah kamu ngapain? Kamu masih muda tuh harus S2, gini-gini. Zaman sekarang mah S1 doang tuh nggak Di cukup. encourage sama tetangga nih. Iya, langsung di lecture gitu kan. Terus aku kayak random banget nih orang, udah nggak pernah ketemu gitu kan. Kayaknya dia mau ngambil mantu lu deh kali. Makanya disuruh S2 kayaknya gue pikir. Aduh, enggak lah. Ya, terus dia ngomong kayak gitu, terus aku kayak mikir, oh iya, ya mungkin aku bisa pertimbangin S2. Karena itu benar-benar nggak ada di pemikiran aku sama sekali gitu, nggak ada. Mikirnya udah kuliah 4 tahun udah cukup gitu kan. Terus udah aku cuma kayak oh oke, ya cuma kayak nganggapnya oh cuma random person doang gitu kan. Terus abis itu ini kejadian lagi gitu, aku nganterin mama ke dokter gitu kan, lagi di ruang tunggu, terus tiba-tiba ada tante kan duduk di sebelah mama gitu kan, terus dia ngobrol-ngobrol tiba-tiba bilang, oh ya anak saya juga lagi mau wisuda gini-gini. Terus dia bilang, oh berarti kamu abis ini ambil S2 dong. Terus aku kayak enggak tante. Terus aku kayak kenapa sih semua orang harus bertanya saya mau S2 apa enggak gitu kan. Terus kayak dari situ mulai dong mikir, jadi kayak mungkin aku bisa pertimbangin gitu. Jadi random banget deh, nggak ada pemikiran apa-apa, tiba-tiba udah ketemu orang-orang yang aku nggak pernah ketemu ini. Terus ya udah aku mulai mikir-mikir, oh oke, S2 itu kalau desain tuh ngapain segala macem. Terus aku udah mulai tuh lihat-lihat. Terus aku tuh mikirnya kalau misalnya mau S2, aku tuh mikirnya maunya ke luar negeri. Untuk kayak nambah pengalamannya lebih beda ya, dengan universitas juga yang beda gitu, supaya bisa belajar lebih banyak lagi. Terus pas aja gitu. Jadi awalnya pas mau S1 sebelum milih Untar itu sempat ada mikir mau ke luar negeri tapi nggak ada biayanya. Terus jadi pas lagi mikir-mikir begitu terus papaku tiba-tiba bilang kayak, oh kalau misalnya kamu mau S2 sekarang ke luar negeri papa bisa biayain. Terus aku tuh nggak pernah loh ngobrol sama dia memikirkan S2 tuh nggak. Jadi aku kayak random banget nih kenapa tiba-tiba ngusulin gitu, kayak cuma bilang oh ya kalau kamu mau bisa gitu loh. Jadi dari situ aku kayak oke, kayaknya sounds like a good idea. Terus aku mulailah nanya-nanya sama sepupu aku yang kuliah di Melbourne. Terus dia sekarang kerja di Singapura. Jadi aku tuh udah mulai nanya-nanya gimana dulu kuliah gini-gini, dan mulailah pertimbangin ke negara mana nih kalau misalnya mau keluar negeri segala macem. Terus ya udah jadinya decide lah tiba-tiba untuk ambil S2. Terus mulai berarti oke, kayaknya doable gini-gini, terus kayaknya seru gini-gini. Lebih kayak apa ya, aku ngelihatnya tuh bukan untuk cuma sekadar ngambil S2, tapi aku ngelihatnya tuh kayak sebagai opportunity untuk aku belajar. Kayak, oh kayaknya bakal seru nih, jadi experience banget nih. Nggak cuma akademis ya, aku ngomongin dari life experience juga gitu. Jadi aku ngerasa kayak, ya aku berapa, 20 tahun gitu ya, tinggal di Indonesia gitu, aku lahir, gede di situ, terus tinggal sama orang tua. Jadi, dan otomatis kalau aku keluar negeri, kan bakal tinggal sendiri, ngurusin diri sendiri. Jadi kayaknya very exciting gitu untuk aku. Gitu. Jadi aku mulai oke, cari option, terus akhirnya ke sini gitu. Jadi gue bisa meng-underline ini kalau biasanya gue ngoceh-ngoceh sama anak-anak, Bu, cari kerja agency itu ada di wilayah mana ya? Gue suka bilang kan, kalau lu mau kerja di agency ya you must go to South Jakarta gitu. Karena memang mereka punya kantor di sana. Ketika gue sebut Melawai, gue sebut Kemang, itu anak-anak tuh pada, di mana ya Bu? Di mana ya Bu? So guys, tolong di underline yang Caroline tadi bilang gitu ya, bahwa hidup itu adventures loh. Lu mau ada experience nggak sama hidup lu gitu ya? Kalau nggak, you akan stay di situ dan stuck di situ, nggak bisa kemana-mana. So taunya cuma daerah itu aja, wilayah lu itu aja. Ini jadi kayak kucing sama kayak guguk gitu ya, di wilayahin gitu, lu nggak boleh kemana-mana. Ya udah wilayah gue di sini aja gitu. Ini aku potong bentar Bu.
mumpung lagi ngomongin itu, dulu aku pas magang yang untuk semester berapa tuh, aku magangnya di Kemang. See? Aku tinggalnya di Cengkareng, magangnya di Kemang. Jadi itu Cengkareng ke Kemang. Oke. 2 jam aku ke sana tiap pagi. Nah, kan sih, guys. Jadi jangan sampai ya kalau gue masih inget dulu ketika gue ngomong sama anak-anak, mainlah yang jauh dikit gitu ya, mau ke Senayan City lah. Gue suka ngomong gitu, Senayan City sebelah mana ya, Bu? Aduh, bisa guys, ayo boleh main nggak agak jauhan dikit supaya kalian. Jadi maunya tuh kalau kerja, rumah gue Cengkareng, ada nggak agensi yang di Cengkareng juga gitu? Actually gitu. Jadi kan agak capek ya ngomongnya ya. Jadi ini tolong di underline ya yang Caroline bilang, mainnya yang jauh. Oke, Mei, di underline ya teman-teman semua ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Mumpung Caroline ngebahas soal S2. Kalau S2 kayak kok bisa ada tekadnya, walaupun misalkan kalau aku pribadi, kalau misalkan aku nggak mau S2, tapi orang-orang sekitar ngomong kayak, kok nggak S2, aku bakal nggak kepikiran buat S2 karena dari aku nggak mau. Tapi kok bisa kepikiran mau dari kata-kata orang itu tuh awalnya gimana? Mungkin kenapa ya? Aku tipenya skeptical ya. Aku tuh bukan yang aku tipenya kalau misalnya pergi ke restoran, aku bakal order tuh yang sama terus tuh. Atau pergi ya, terus kalau misalnya udah ketemu satu tempat enak, aku tuh bolak-balik ke situ doang. Jadi aku tuh nggak bakal nyobain tempat baru kalau kecuali bener-bener teman aku tuh bilang ini tuh enak banget, lu harus coba, baru gue bakal ke sana gitu. Jadi aku tuh sebenarnya bukan tipe yang gampang di convince sama orang untuk kayak, oh kenapa nggak mau S2 aja gitu, gini bagus, itu bagus. Aku tuh nggak bakal terima mentah-mentah. Jadi maksudnya itu aku pertimbangan ya, kita maksudnya skeptical tapi kita juga harus open minded at the same time gitu. Kalau misalnya orang kasih suggestion, oh oke, kayaknya interesting, oke, gue bakal pikir gitu, gue bakal bawa pikir dulu. Terus ya udah mulai lihat-lihat dan nervous yes gitu, dan kayaknya kalau awalnya ya gitu, betul yang kayak kamu bilang, kok dari yang benar-benar nggak mau S2 tiba-tiba kayak bisa kehasut gitu untuk pergi gitu. Kalau dari aku sebenarnya mungkin nggak cuma the thought of doing the masters itself, tapi kayak everything else that comes with it gitu. Berarti Dengan keluar dari comfort zone ya, Lin ya? ya life experience dan Okay. terus ketemu orang-orang baru, dan aku jadi belajar bahasa Inggris. Aku nggak pernah ngomong bahasa Inggris sampai aku pas pindah ke sini gitu. Jadi dari semuanya tuh berubah gitu. Kayak mulai dari nol lagi. Tapi mindset aku tuh waktu itu kayak, dan ini masih sampai sekarang ya, aku bakal, maksudnya aku thank you banget nih Bu Ani dan Pak Ruby dari FSRD yang maksudnya invite aku, karena aku bakal pengen banget nih kasih tahu anak-anak gitu, kalau teman-teman kalau misalnya dari kalian masih muda gitu, kalau memang ada opportunity ambil, karena nggak semua orang dapat opportunity untuk misalnya ke luar negeri, atau kamu dapat scholarship, atau kamu dapat I don't know kerjaan di Kemang, atau I don't know whatever it is. Kalau misalnya kalian lihat itu kayak something big, something interesting and exciting, take it gitu, karena itu nggak bakal datang lagi. Itu mungkin nggak semua orang bisa dapat kesempatan itu, ambil gitu, dan pasti kalian bakal belajar sesuatu gitu. Jadi I think dari situ yang aku kayak lebih kayak nggak semua orang had the chance, karena aku missed it gitu. Bachelor aku nggak bisa keluar negeri. Pas aku tahu aku bisa keluar negeri S2, oh I'll take it gitu. Even dalam hati, oh nggak tahu mau ngambil apa, nggak tahu mau S2 apa. Habis S2 mau ngapain nggak tahu. Gimana kalau udah kuliah jauh-jauh ke luar negeri, bayar mahal-mahal, terus balik lagi ke Indo nggak tahu mau kerjaan apa, orang nggak dapat kerjaan, itu pikirinnya nanti aja gitu. Selama ada kesempatannya ambil dulu gitu. Oke, nice. Berarti teman-teman jangan pernah takut mengambil kesempatan baru ya. Kalau new opportunity itu memang sangat menjanjikan buat kalian gitu. Ini udah ada yang mesenin nih, dari Caroline udah dipesenin begitu. Jadi jangan pernah takut. Oke, so abis S2 kemudian gimana ceritanya bisa jadi dokter, Lin? Nah, jadi pas dari Indo mikir mau S2 tuh niatannya simple.
ke luar negeri, sekolah, beres, pulang secepat-cepatnya. Jadi pemikiran cuma begitu doang. Terus aku tuh dapat offer. Jadi aku kan milih ya yang uni yang bagus di sana di mana. Jadi aku ada 2 uni, Swinburne sama RMIT. Terus aku dapat offer dari dua-duanya, aku apply. Aku pilih Swinburne karena dia masternya cuma 1,5 tahun, RMIT itu 2 tahun. Jadi aku mikirnya, aku cuma mau cepet-cepet kuliah, beres, pulang gitu kan. Jadi 1,5 tahun lebih baik. Kan mikirnya, cuma S2 cuma 1,5 tahun tuh kayak keren banget gitu kan. Ya udah, aku ambil 1,5 tahun. Nah, pas udah nyampe sini, berasanya kayaknya pengen tinggal lebih lama nih, gitu. At least kerja dulu nih setelah lulus. Kayaknya sayang banget gitu kan, cepet banget udah pulang, nggak berasa gitu. Jadi ini baru semester 1 ya di sini. Terus kayak mikir, kayaknya mau tinggal lebih lama nih. Terus mulailah mencari-cari opsi. Jadi ironically ternyata kalau di sini tuh kalau kamu kuliah 2 tahun, kamu bisa dapat TR visa. Visanya itu untuk bisa kamu kerja 2 tahun di sini. Dan karena aku cuma kuliah 1,5 tahun, aku nggak bisa dapat visa itu. Jadi kayak sedih banget gitu kan. Milihnya cepet-cepet karena mau pulang. Ternyata mau tinggal di sini nggak bisa. Gitu. Jadi dari situ sempat mikir, oke, apa aku ambil double degree untuk diperpanjang masternya jadi 2,5 tahun. Tapi berarti nambah setahun lagi aku nggak mau. Kalau nambah setengah tahun aku mau. Terus udah mulai mikir apa pulang segala macam. Sampai ini pas lagi kelas terakhir, salah satu kelas terakhir di semester 3, salah satu dosennya tuh, kita kan duduk ya, kalau misalnya duduk di kelas tuh nggak banyak orangnya tuh kayak cuma 10 orang duduk satu meja panjang gitu. Terus dosennya pas duduknya sebelah aku, terus dia nanya kayak, any of you wanna do PhD? Dia bilang gitu kan. Terus aku kayak, enggak. Nah, kayak aku tahu PhD itu lama. Terus aku kayak tahu PhD itu research. Dan research itu not my thing. Grammar aku parah. Terus aku nggak bagus. Academic writing aku jelek banget. Jadi aku tuh udah tahu kayak, nah. Terus pas dia bilang, have a think about it. Dia bilang kayak ada scholarship segala macam, kamu bisa apply. Pikir dulu aja, dia bilang gitu kan. Bilang, oh yeah, sure. Terus aku pulang, masih mikir lah dengan yang double degree segala macam. Terus tiba-tiba kayak apa ya? The idea of doing PhD doesn't sound so bad in my head gitu. Jadi aku malah kayak okay, interesting. Tapi kayaknya aku nggak mau gitu kan. Jadi masih mikir-mikir. Terus galau-galau tuh. Abis itu aku macam apa ya? Nekat sih aku. Kayak soalnya kalau PhD itu kalau kamu mau ambil, kamu harus bikin proposal, apply untuk masuk ke PhD-nya. Terus aku kan obviously aku pengen dapat scholarship ya. Kalau nggak dapat scholarship aku nggak mau karena itu mahal banget kan 4 tahun. Terus aku kayak oke, ambil scholarship. Kalau dapat scholarshipnya I will do it. Kalau aku nggak dapat aku pulang. Jadi pemikiran aku di situ. Aku tanya sama orang tua. Terus orang tua aku surprisingly mereka juga kayak oh ya udah kamu kan nothing tulus apply aja gitu. Kayak oke. Terjerumus lagi. Ini kaget loh, soalnya orang tua ini dari basicnya yang pas mau S1 tuh mereka nggak setuju aku ambil DKV. Karena mereka nggak tahu DKV itu ngapain. Kayak, bisa kerja apa itu? Terus kayak, jadi untuk mereka ngasih tahu kayak gitu, nasihatnya itu surprising buat aku gitu. Jadi aku kayak, oke, interesting, I'll do it. Terus ya udah aku ngobrol sama dosen aku, gimana sih dapat scholarship? Jadi pas ketemu dosennya juga yang oke. Dia baik banget dan dia kayak bener-bener bimbing aku dari bikin proposal, topiknya apa nih yang kamu bakal demen, yang seru, yang kamu mau jadi expert di bidang apa. Terus dibantuin sampai aku apply. Terus itu aku last minute sih, visa aku udah mau habis. Aku baru dapat offer masuk PhD dan dapat scholarship-nya itu seminggu sebelum visa aku expired. Jadi itu nekat banget sih, jangan ditiru kayak nekat. Soalnya aku tuh bener-bener yang kayak, ini kalau nggak dapet kan for good ya. For good tuh aku mesti packing. Terus mesti beli tiket pulang. Itu aku nggak packing sama sekali, nggak beli tiket. Itu dengan modal iman aja gitu ya, gue bakal dapat scholarship. Gitu kan, bergaya banget kan. Terus dapat 1 minggu sebelum dapat offer letternya. Terus habis baru bener-bener hari aku visanya expired, aku extend visanya karena baru keluar kayak. Jadi benar-benar kalau aku mau bilang ya it's fate gitu loh. Maksudnya aku kayak udah emang udah jalannya di situ. Aku yakin kayak nggak tahu ya hati aku merasa itu
langkah yang benar untuk diambil gitu. Jadi kayak I feel comfortable with it, I feel peaceful with it, so I went with it gitu. Dan dari situ aku kayak oh ya udah. Awal-awal aku bingung banget kayak I don't think, nggak tahu nih bener nggak nih aku mesti ngambil PhD nggak nih, kayak yakin nggak nih. Tapi begitu aku jalanin dengan proses menunggunya tuh lama loh. Aku nunggu dapat kabarnya itu 1,5 bulan. Dan aku pas pulang Indo waktu itu untuk liburan, pas pulang tuh bener-bener susah banget tuh, temen aku semua kayak udah selesai ya, udah dong for good dong. So kayak nggak tahu, kayaknya balik lagi tapi nggak tahu. Ini masih nggak pasti gitu ya. Iya, itu bener-bener momen kayak S3 nggak tahu dapat apa enggak, jadi nggak tahu for good nggak. Jadi kayak orang nanya tuh semua nanya, jadi aku bener-bener discourage banget pas lagi momen-momen menunggu itu. Tapi begitu dapat it feels good, and well sekarang udah dapet, udah kelar, dapat kerja, so yeah, all good. Oke, kita lanjut abis ini. Gue pengen denger cerita gimana struggle-nya lu ngambil S3 gitu ya. Tapi gue rasa kayaknya ceritanya akan menyenangkan gitu ya buat encourage teman-teman untuk punya higher education gitu. Kemudian gimana cara achieve-nya bisa dapat S3 gitu ya. Abis ini ya Lin ya, di sesi ketiga kita bakal ngobrolin itu. Oke. Oke, Lin, boleh cerita tentang struggle-nya ngambil S3, gimana caranya, gimana you handle S3 lu gitu ya, gimana hidup di sana yang sulit gitu. Mungkin ini lebih ngomongin tentang how to achieve itu semua sih. Oke. Aduh, kalau ngomongin S3 tuh berat banget ya. Aku kalau mau jujur, itu kayaknya. Jadi S2 nggak berat ya? S2 oke ya? Enggak. S2-nya tuh kayak kerjain project. Oke. Serunya di situ kalau S2. Jadi S1 di Untar aku berasa aku belajar banyak banget untuk kayak modalin skill aku. Begitu masuk S2 tuh lebih ke applying that skill. Apply skill lo ya. Nah, untuk S3 tuh lebih beda ya, karena S3 tuh mandiri banget. Kita ketemu supervisor tuh kayak 2 minggu sekali. Terus benar-benar independent research. Kita nggak ada kelas, nggak ada apa-apa. Kita harus disiplin sendiri, diri sendiri gitu. Harus bikin timeline sendiri, bikin schedule sendiri. Kamu mau kerjain tesisnya. Aku PhD-nya by thesis ya. Jadi kayak aku basically 3 tahun itu aku ngerjain thesis, bikin research sendiri. Nah, terus ya susah untuk belajar dari yang, kita ada deadline ya tiap minggu. Kalau S2, S1 gitu kan ada tugas, ada deadline gini-gini tinggal dikejar gitu. Tapi ini nggak ada yang ngejar-ngejar kita. Jadi kalau kita nggak ngejar jadi ya nggak kelar gitu, mundur-mundur sendiri aja gitu. Itu susah loh disiplin diri sendiri menurut aku ya. Terus ditambah dalam 3 tahun itu kita research the same thing. Jadi bakal ada satu poin di mana aku tuh benar-benar muak banget ya nge-research sesuatu yang sama selama 3 tahun tuh enak banget. Dan belum kalau misalnya untuk writing-nya, it's not my favorite thing untuk bikin essay-nya, writing thesis-nya. Terus tahun kedua tuh paling seru buat aku karena itu pas kita untuk ngumpulin data. Jadi aku bikin workshop segala macam, ngobrol sama orang. Nah, tahun ketiga, jadi tahun pertama tuh lead review, tahun kedua ngambilin data, bikin whatever you do, and then tahun ketiga itu basically kamu tulis semua data yang kamu udah collect gitu. Jadi beratnya itu karena berasa terisolasi, karena ya gitu, semua kerjaan sendiri, mentok-mentok ketemu 2 minggu sekali sama supervisor. Jadi susah gitu, capeknya tuh kayak susahnya tuh karena ngerasa kayak orang lain tuh nggak ada yang bisa ngerti perjuangan gue tuh gimana karena mereka nggak ada di sini gitu. Tapi bersyukurnya tuh aku pas baru mulai PhD, ini unik banget sih, kan aku dapat office ya di uni, kayak kamu dapat desk nih di office segala macem, terus lagi ngambil kunci gitu, terus tiba-tiba si orang nih bilang, baru ada orang Indo satu lagi baru mulai PhD loh, dia bilang gitu. So oke, interesting. Terus
tiba-tiba si orang Indo ini nge-message aku di Facebook, terus dia bilang, hey, namaku Fanny, gini. Terus dia bilang kayak, aku juga baru mulai PhD nih, kayak jadi nyari temen. Tapi aku seneng sih dia reach out, karena aku bersyukur banget kenal sama dia. Jadi tuh kayak ada teman seperjuangan tuh kayak membuat bebannya tuh lebih mendingan gitu. Jadi kita sering banget kita curhat, kita nugas bareng. Itu tuh penting banget ya menurut aku, karena tuh susah banget gitu. Kadang terus kayak misal aku nggak ngerti apa, aku bisa tanya dia, dan vice versa gitu. Jadi kayak ketolong banget gitu, ada teman seperjuangan gitu. Berarti Jadi mencari komunitas berat ya, Lin, sebenarnya. tuh, mencari komunitas itu penting banget untuk dapat support dari, aku sih supportnya paling pentingnya dari keluarga, dari teman-teman. Itu kalau nggak disupport tuh udah nggak kuat deh. Oke. Berarti memang artinya ketika kita memutuskan untuk pergi kuliah lagi, cari lingkungan yang memang support kita kan, sebenarnya itu kan. Nah Iya, kalau betul. kayak model Caroline sendirian sudah S3 di sono, terus temennya keluar jalan-jalan mulu tiap hari gitu ya, window shopping, udah kelar lah hidup dia ya kan. Nggak jadi nulis, tiap hari jalan-jalan ke mall. Jadi teman-teman jangan ke distract lagi ya. Ini kemarin kebetulan kita punya komik. Jadi kita tuh ada Instagram yang isinya setiap hari Selasa tuh ngobrolin soal komik, Lin. Ada komik gitu. Jadi kemarin itu kita ngobrolin tentang anak TKP itu gampang ke-distract. Nah, ini yang terjadi sama anak-anak sekarang. Jadi ini lagi ngerjain apa gitu ya. Terus kemudian diajak ngobrol sama temannya, ini lupa yang dikerjain ini apa. Ikutan sama temennya. Nanti kalau ditanya, oh iya tadi gue lagi ngerjain ini. Udah jam 6 sore tiba-tiba gara-gara lu ke-distract dengan yang lain gitu. Dan itu terjadi sekali sama anak-anak sekarang. Lalu bayangin kalau lu mau ngambil S3 ke distract ya kan, yuk jalan-jalan yuk, jalan gitu ya kan, nggak kelar-kelar hidupnya. Itu ada penalti nggak sih kalau kayak gitu? Karena aku kan international student ya, jadi kalau misalnya udah gitu aku on scholarship. Jadi kalau misalnya aku nggak beres diperpanjang, ya scholarshipnya habis. Jadi kita harus bayar sendiri. Terus kamu harus perpanjang visa. Itu bakal ribet banget. Jadi kalau ya benar-benar aku benar-benar nggak mau waktu itu, nggak mau sampai ngaret-ngaret. Tapi untuk ngerespon yang Bu Ani tadi bilang, maksudnya aku setuju sih, maksudnya cari komunitas yang benar, jangan ke distract segala macam, tapi juga at the same time punya balance itu penting banget gitu. Yes. Kayak teman-teman yang support, maksudnya support, ayo lo harus kerjain tugas lo, jadi kita nugas bareng, tapi juga kita pergi makan bareng, kita pergi relax bareng, itu penting banget gitu untuk punya balance. Kalau nggak kita stres, cuma ngerjain tugas nggak kuat. Tapi juga harus punya disiplin, balik lagi ke disiplinnya, tahu kapan harus say no kalau diajak pergi, atau kapan kita ayo choose jalan gitu. Masalahnya ini bukannya seminggu sekali keluar makan, seminggu sekali nonton, no. Lagi ngerjain nih. In the middle of, oke, gue ngerjain tugas nih, lagi nugas. Hey guys, diajak ngobrol, udah hilang itu tadi yang tugasnya udah hilang gitu. Nah itu yang terjadi sama anak-anak ini. Iya, bahkan nggak diajak ngobrol, kayak kita buka sosial media buat cari referensi aja itu udah ke distract. Tiba-tiba langsung scroll, udah jam berapa, udah lupa jam. Terus oke lah, main sedikit lah gitu ya, relax sebentar lah. Healing biasanya, bahasa anak-anak sekarang kan gitu kan. Healing sebentar, healing gitu. Healingnya kelamaan. Yang ada tugasnya nggak dikerjain gitu. Jadi tadi gue juga setuju sama Caroline bahwa hidup itu masih balance gitu ya. Punya lingkungan yang mendukung kita, support kita, at the same time teman-teman yang kita bisa hang out bareng gitu ya. Karena semakin umur, ini gue ngomongin umur nih jadinya, semakin kita berumur, lingkungan sosial kita tuh makin mengecil sebenarnya. Jadi kita akan tahu punya teman-teman yang memang bisa main sama itu, dan itu akan jadi support system kita sih sebenarnya. Itu mungkin. Mesya ada yang mau ditanyain, mungkin siapa tahu mau ngambil sampai S3 kayak Caroline. Dari kemarin tuh bahas di Australia tuh jadi kayak penasaran banget, tapi itu dikasih question and ask aja. Sekarang aku mau nanya kayak gimana bisa disiplin diri kayak tadi. Walau misalkan kalau orang ngajak kita pergi, kadang kita bisa say no, tapi kalau diri sendiri kita scroll sosial media itu kadang udah lupa. Itu caranya biar kayak kita tahu batasannya itu gimana, ada kayak cara-cara tertentunya gitu nggak sih? Kalau aku, prinsip aku kan balance nih ya. Jadi kalau misalnya aku scrollnya 1 jam, ya I'll be like, okay, berarti aku harus kerjain 1,000 words gitu. Harus nambah, nggak tidur sebelum itu nambah 1,000 kata-kata, 1,000 words gitu. Jadi itu ya, aku kalau scroll tuh bisa bahaya sih, apalagi tuh pas lagi mode
zaman-zaman TikTok baru keluar ya, lagi lockdown lagi kan. Nah tuh bener-bener yang kayak susah banget disiplin, terus kayak apalagi kalau suka FaceTime sama keluarga segala macam. Jadi kamu yang ngeset sendiri. Kalau aku sih gitu, tapi ngesetnya juga nggak yang sampai berasa kayak punishment ya. Kalau kayak gitu kan aku juga nggak bakal happy sendiri gitu ya. Ya kamu set yang doable, tapi juga kayak push you a little bit gitu, outside of your comfort zone gitu. Jadi kalau misal scroll, it's fine gitu. Kalau kamu mau take a break 15 menit, mundur-mundur atau breaknya jadi 1 jam, ya udah. Berarti kamu nanti kerjaannya harusnya 20 menit, kamu nambahin lagi jadi 30 menit gitu. Wah, lu kasih begitu ini pada sorak-sorak semua nih, hore gitu ya kan. 15 minutes boleh nih gue scroll sosmed. Ini udah bersenyum-senyum nih anak-anak yang di ruangan sini nih. Mulai buka sosmed gitu ya, boleh lah 15 menit kata Cikarolin boleh nih gitu. Wah, ya kan. Tapi inget ya, nambah ngerjain tugasnya juga 15 menit, jangan lu korting jadi 5 menit. Gimana? Iya, kadang tuh kalau di Di HP, korting. iya kalau di HP kita kadang set timer. Kalau misalkan timernya udah selesai kan ada kayak remind me 15 menit Snooze. lagi. Iya. Snooze. Iya kayak remind me-nya ntar aja lah, remind me Iya later kan? gitu. Remind me later. Di snooze aja nanti Iya. bunyi lagi gitu kan. Oke. Sebenarnya yang menarik adalah gue pengen tanya untuk karir lu yang sekarang, gimana cara achieve-nya? Gue percaya semuanya by opportunity sih, Lin. Tapi maksudnya kan pasti ada perjalanan yang menurut gue yang sudah lu laluin gitu ya. Gimana cara achieve dengan apa yang lu peroleh sekarang gitu? Lu tetap bisa ngedesain, lu tetap bisa ngerjain desain gitu ya, masih. Karena kan gue dengar lu masih tetap ngerjain desain gitu. At the same time lu juga researcher juga gitu. Dan itu menurut gue sangat balance gitu. Gimana cara achieve-nya? Apa ya, kalau aku mungkin pas aku ambil kerjaan ini, jadi ini kerjaan ini kan nggak ada nyambungnya sama background aku. Tapi dari awal, aku cerita dikit nih ya konteksnya. Jadi pas aku tuh lagi nyari kerja, aku nyari kerjaan desain atau enggak lecturer yang ngajar, karena aku ada pengalaman ngajar pas lagi S3. Terus nggak dapet kerja tuh, jadi ini udah lulus S3 nih, terus nggak dapet kerja 3-4 bulan, tapi aku bersyukur banget sama supervisor aku, dia baik banget, jadi dia hire aku jadi kayak research assistant dia, casual, jadi kayak 2 hari seminggu, dan itu tuh bener-bener Kalau pure lu dia. kemarin ngomong sama gue sih langsung gue suruh pulang sih. Ya, Kita hire ya Pak Ruby. nggak di kontak sih waktu itu. Nah, Pak Ruby ketinggalan deh. Ya, jadi ini waktu itu karena COVID ya, jadi nyari kerjaan dosen tuh susah karena kita nggak ada international student, bordernya tutup segala macam. Jadi lagi nggak ada opportunity. Terus benar-benar cuma bermodal. Ini pure dosen aku cuma ngebantuin, dia bilang it's not fair, lu nggak ada kerjaan, gue masih ada kerjaan. Jadi dia hire aku, intinya begitu. Terus aku ya sambil nyari kerjaan terus tuh, apply sampai beberapa bulan. To the point aku benar-benar pasrah, semua aku apply ya. Sampai kerjaan desain pun aku overqualified. Karena di sini tuh lebih kayak ngapain dia tuh harus bayar gaji tuh sesuai dengan kualifikasi. Jadi ngapain dia bayar S3 kalau dia bisa bayar S1 kan? Jadi aku overqualified tapi aku tetap apply gitu. Sampai udah desperate ya. Terus dapat interview, dipanggil sama ini Unimelb. Terus aku tuh nge-apply posisi yang lain dan still nggak ada hubungan sama desain, tapi aku maksa-maksain nyambung gitu. Terus dipanggil interview, terus dia tanya, background-nya gimana, ceritain. Aku ceritain S3 tuh gini. Jadi tuh aku nyambung nih sama kalian kerja gini. Aku paksain banget tuh nyambungin. Terus bosnya ini tertarik, ternyata dia bilang, oh ya, that's quite interesting. Dia bilang, lu ngerjainnya beda sama kita, tapi prosesnya sama. Dia bilang gitu, metodenya sama. Terus ngobrol-ngobrol, oke. Interviewnya mulus gitu ya. Ditelepon lagi sama mereka, dibilang, kita lu nggak dapet nih kerjaannya karena ternyata kerjaannya tuh level B, aku level A aja belum kan, baru lulus gitu. Terus dia bilang, tapi gue interested banget sama lu nih karena background lu desain. Terus dia bilang lah, kita baru ada project baru nih, jadi baru dapat funding dari government 5 tahun untuk bikin satu center mental health ini untuk national, jadi seluruh satu Australia. Jadi kita bakal partner sama universitas seluruh Australia. Dan ini big thing, 5 tahun dibayar sama government. Lu mau nggak masuk gabung di tim aja? Kita butuh orang yang punya background kayak lu. Kayaknya bagus nih untuk punya seorang desainer di tim. Ya udah, jadi aku
dia create posisi baru untuk aku, dibikinin posisi part time buat aku, just because karena dia tertarik sama apa yang aku kerjain. Jadi ya ada opportunity gitu, tapi dari kita usaha juga ya. Maksudnya aku tuh kayak juga aku pilih-pilih sih, of course. Maksudnya kalau memang yang kerjanya sesuai atau kerjanya yang aku bisa kerjain, aku nggak bakal ambil. Tapi ini tuh dari obviously ada nama gitu. Terus udah gitu mereka projectnya interesting banget. Terus dia bilang kayak, oh ini juga bagus nih untuk lu bikin pengalaman lu. Untuk dapetin job yang lu kemarin apply tapi lu nggak dapet karena lu belum ada pengalaman. Gitu. Jadi modal dengan, apa ya, kita yang penting sih yakin dengan kita tuh background-nya apa, kita jagonya apa. Dan mereka orang tuh lihat gitu. Jadi pas interview mereka kayak, oke, lu bisa desain. Terus jadi kayak aku sekarang kerja pun, kerjanya research, tapi juga tiap ada urusan desain mereka bakal cari aku. Bisa nggak bikin ini, bisa tolong bikin ini nggak? Dan jadi lucunya itu karena satu tim cuma aku desainernya, jadi aku tuh kayak expertnya di sini di tim aku gitu. Jadi kayak mereka butuh apa, mau nanya sesuatu untuk visual, mereka tuh respect gitu, respect aku tuh kayak, oh menurut lu gimana gitu. Jadi kalau aku lagi kerja sama bos gitu ya, dia tuh dia dengerin loh pendapat aku gitu. Dia biarpun maksudnya dia udah profesor gitu ya, tapi dia tuh nanya, oh what do you think? Kalau aku bilang, oh ini jelek nih, kurang bagus, kita harusnya gini-gini aja. Oke, if you think so, oke, let's do it. Dia bilang gitu. Jadi benar-benar dia respect. Jadi yakin aja gitu kita modalnya apa, dan yang penting bisa mengkomunikasikan gitu ya. Kita tuh ini loh yang bagus ini. Kan kalau anak desain pasti ngerti ya struggle-nya kalau kerja sama klien gitu ya. Gitu. Jadi How you sell yourself gitu sebenarnya ya, Lina. Ya, betul. Oke, habis ini kita akan buka sesi pertanyaan teman-teman yang di rumah, karena kebetulan kita hari ini online semua. Boleh menyiapkan pertanyaan, atau teman-teman yang di sini, Mei juga boleh, kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman yang duduk di ruangan sini juga boleh tanya sama Caroline. Boleh disampaikan di chat, guys, gitu ya. Kita tunggu, nanti chatnya akan ditampilin. Mungkin gitu, kita masuk ke sesi berikutnya ya. Oke, ada yang mau bertanya? Kita mulai dari, dia udah nggak tahan mau tanya. Aku pengen nanya. Oke, silakan nanya, silakan. Dari kemarin emang Ko Alex juga bahas kan, dan ini sama-sama di Australia, jadi Sama-sama kayak di Aussie. kayak ada panggilan tersendiri dalam hati. Mau pergi juga ini kayaknya. Ada panggilan kayak menggelitik itu. Jadi kalau misalkan di sana S2 itu kayak sistemnya kan aku nggak tahu kayak gimana ya. Sistemnya tuh kayak S1 di sini kayak kita ambil jurusan DKV atau kayak gimana kalau misalkan S2 desain di sana gitu. Kalau ini pas dari zaman aku ya, mungkin sekarang udah agak beda dikit. Pas sama S2 sini, dia lumayan udah ada spesifiknya. Jadi kalau misalnya kamu ngambil Master of Design, itu ada dalam kurungnya communication design atau animation atau visual media atau ya semacam itu. Jadi kayak kamu bisa lebih ngefokusin kayak masa penjurusan ya. Kalau di semester 5 ya dulu di Untar aku. Terus pas lagi kuliahnya juga lebih kita nggak ada lagi tuh belajar software tuh nggak ada. Mereka udah expect kamu ada, at least kamu udah ada skill-nya, ada knowledge-nya, ada how to do it. Dia nggak bakal nanya, lu bisa nggak ngerjain itu, dia nggak bakal nanya, dia udah expect-nya kamu udah ada pengalamannya sendiri. Terus jadi pas jadi project itu lebih banyaknya project. Jadi di sini sistemnya satu semester kamu ada 3-4 unit, 3-4 mata kuliah. Jadi kadang ada tutorial, kadang ada lecture, ada yang cuma full studio 2-3 jam gitu. Terus mostly project. Jadi satu semester kamu ngerjain satu project per satu unit gitu. Oke. Berarti by project ya, Lin ya? Terus kalau 3 semester ada kuliah gitu? Ya, jadi ke kelas tetap. Jadi tiap ke ya? kelas tuh ya, misalnya 15 menit lecturernya jelasin ya, kita minggu ini begini gini, terus dia ada kasih teori segala macam 15 menit. Sisanya oke, sekarang lu pikirlah lu mau do project-nya apa, lu cari topik, misalnya lu do research-nya dulu sebelum ngerjain topiknya, terus lu research dulu target lu siapa, lu mau gimana, mau bikin apa, konsep lu apa.
Jadi itu week by week. Jadi dia ada set goals-nya sih, dia ada unit outline-nya gitu. Jadi week 1 lu ngapain, week 2 kita ngapain, dan tiap minggu tuh ya tiap ke kelas bawa progres gitu. Oke, berarti semacam kayak asistensi gitu ya, Hmm. kayak project gitu ya. Jadi gimana? Mau Iya. berangkat ini? Oke. Teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Boleh di chat belum? Oh itu deh. Oh ada nih. Kak, mau tanya kalau mau S2 di OSI itu harus persiapannya apa aja? Yang kayaknya persiapan yang paling penting adalah duit kayaknya ya. Persiapannya apa aja tuh? Ya, finance ya, terus persiapin mental karena culture-nya semua beda di sini, maksudnya beda lah ya gitu. Terus kita persiapin harus ngomong bahasa Inggris, harus mikirnya dalam bahasa Inggris, jadi ngomong nggak Mikirnya dalam bahasa Inggris. Iya, aku pas baru nyampe sini mau ngomong mikir dulu, bagus sih, jadi mikir dulu gitu ya sebelum ngomong. Tapi lama-lama ya kebiasa gitu. Mungkin lebih kayak tergantung requirement dari uninya ya. Kalau aku dulu kan aku harus IELTS, sekarang ada PTE lebih gampang gitu untuk Inggris, untuk menunjukin kamu ada bisa ngomong. Udah nggak harus IELTS? Oh bisa di sini sih harusnya bisa PTE sih. PTE itu Oke. lebih gampang by the way. Jadi kalau misalnya tips kalian ada yang mau ke sini, kalau uninya terima PTE, ambil PTE, jangan ambil IELTS. Oke, interesting. Kalau gitu gue nggak perlu capek-capek belajar IELTS ya. IELTS itu luar biasa loh sulitnya loh. Oh, itu susah banget. Tapi kalau misal tergantung uni. Jadi kalau ada uninya dia kan ada yang terima TOEFL, IELTS sama PTE. Kalau ada PTE akademik di situ ambil PTE aja, itu lebih gampang, lebih doable. Oke. Jadi memang yang pertama disiapkan memang finance, terus uninya di sana bahasa Inggris, culture shock. Seberapa culture shock sih, Lin? Ya, terus kan aku juga pas datang kan nggak kenal siapa-siapa ya, jadi kayak harus bersosialisasi, cari temen segala macam. Lebih persiapin kamu nanti di sini mau kuliahnya di mana, mau tinggalnya di mana. Kedengarannya ribet dan banyak persiapan, tapi sebenarnya enggak juga. Kalau kamu cari kayak education agent gitu, mereka bakal bantu kok. Pasti langsung dicariin gitu ya. Stay di mana segala macam. Cariin gitu ya. kuliah di mana, stay-nya dulu aku juga dibantuin. Terus kalau misalnya finance juga di sini kalau kamu ngambil master, jadi di sini master ada 2, master by coursework sama master by research. Desain mungkin lebih ke coursework ya, tapi kalau kalian mau ambil master by research, itu biasa research itu lebih banyak scholarship di sini. Jadi kalau misalnya mau cari-cari scholarship, research banyak. Bedanya apa tuh? Yang by Kalau research sama yang itu tadi? Nah, aku dulu ngambilnya by coursework, jadi lebih ke project. Aku ada sih, maksudnya 2-3 unit yang research, tapi sebagian besarnya itu lebih ke praktek. Jadi kita benar-benar kayak dosen aku misalnya bawa klien, kayak, oh ini real project nih, orang ini lagi butuh branding ini, ayo lu pitch idea lu gimana. Jadi lebih ke coursework, lebih ke prakteknya. Kalau research tuh ya by thesis, jadi ngerjain thesis, bikin research kayak mini S3 gitu. Oke. Berarti kurang lebih mirip kayak S2 di Indo ya. S2 di Indo itu kan kebanyakan by research. Oh gitu, aku kurang tahu ya kalau di Indo. Iya, mostly memang by research. Jadi kalau di Indo itu biasanya kita disuruh ngebongkar satu project, kemudian ini kamu tahu ini gimana cara pisauinnya gitu ya, cara ngebedahnya gimana dan lain-lain. Kayaknya by research kalau yang di Indo. Berarti kalau di Australia ada 2. Melalui pekerjaan dan melalui riset. Ada lagi mungkin boleh dibuka pertanyaannya? Oh ada. Oh oke, makasih Kak. Sama mau nanya lagi. Kakak ada niatan ngambil? Sudah, kan dia udah ngambil S3. Sudah lulus. Sudah selesai. Sudah lulus. Kenapa mau ngambil S3, Caroline? Kan katanya susah, sulit. Kenapa mau ngambil S3? Mau jawaban konyol nggak? Boleh, boleh banget. Karena kalau lulus S3 gelarnya doktor, keren. Dokter, keren. Oke. By the way, kenapa lu gelarnya dokter ya? Kenapa nggak PhD ya? Oh, PhD langsung dapat title-nya. Jadi kalau di sini bukan Miss
Mister, langsung dokter gitu, dokter. Oh, yang PhD itu berarti nggak ada pilihan dua antara dokter sama PhD gitu nggak ya? Ya enggak, di sini kalau taruh dokter mereka udah tahu kamu PhD atau kamu dokter benar-benar dokter gitu. Oke. Soalnya kalau di sini tuh dijadiin bercandaan kalau PhD itu pizza delivery. Ya di sini juga ada bercandaan. Di sini ada bercandaannya juga, PhD itu permanent head damage. Lah beneran, tuh kan gue dikatain kan, bener ini nanti, ini memang bener. Jadi artinya semua itu jadi kayak bercandaan gitu loh. Kalau lu dokter kan di depan jelas nih dokter, D-nya gede, R-nya gede gitu ya kan. Nah kalau di belakang PSD itu suka jadi bercandaan karena kita ada brand yang namanya juga sama gitu kan. Ya. Actually gue tidak mengecilkan orang-orang dengan gelar PSD itu, tapi memang sama, actually memang sama gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan nggak, Mei? Ada, sebenarnya ada. Kayak misalkan gimana sih kalau bisa ngedorong mahasiswa kayak aku nih, aku sebenarnya pengen S2, tapi S1 aja ngelewatinnya udah kayak setengah mati. Sama kayak dia tadi ceritanya. Iya, tapi kok bisa gitu? Maksudnya gimana itu pakai mindset sendiri kah atau misalkan gimana? Pokoknya yang ngedorong mahasiswa kayak aku yang pengen lanjut tapi di sini aja udah kayak stres engap-engap gitu, gimana mau S2 gitu. Motivasinya sama, gelarnya keren. Enggak aku bercanda. Gelarnya keren. Enggak, soalnya aku pas habis S2 tuh pas ditanya mau S3 mau S3 apa enggak tuh aku bilang enggak. Soalnya karena aku udah capek, kayak udah mikir udah cukup nih sampai S2 udah cukup gitu. Ngapain aku kerja kuliah lagi gitu. Tapi waktu sebelum ambil S3 itu sebenarnya ditanya kayak kamu pertimbangin baik-baik loh sama orang adminnya ya. Dia bilang, "Kamu pertimbangin baik-baik loh. Kamu mau ambil S3, kamu itu tuh susah, nggak gampang, banyak orang berhenti tengah jalan dan nggak lulus, buang-buang waktu. Jadi kalau misalnya kamu benar-benar mau ambil tuh harus benar-benar yakin kamu habis dari sini S3-nya mau kemana, mau kerja di Aussie, apa kamu bakal pulang ke Indonesia mau kerja di sana, itu ngefek sama topik yang aku ambil harus sesuai dengan aku mau tinggal di negara apa tuh, itu kan banyak banget ya harus dipertimbangin gitu. Tapi lebih kayak kalau aku ini pribadi gitu ya, aku lebih ke kalau aku udah start sesuatu ya aku harus selesain gitu, aku nggak mau setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah, Indian aku cuma berasa kayak buang waktu. Dan aku orangnya pemikir banget. Jadi sebelum aku ngambil sesuatu, apalagi kan hal besar ya, kamu make big decision banget, kamu bakal, this is 4 years, 3 years of your life gitu. Kalau kamu, sebelum aku ambil, aku udah benar-benar pikir, pertimbangin lama gitu. Sampai beberapa, itu lumayan jangka waktunya gitu. Aku pertimbangin semuanya gitu. Jadi, dan sekali aku udah decide, berarti aku udah benar-benar yakin dan aku bakal stick with it gitu. Oke, sekarang giliran gue mau nanya. Sebenarnya lu lagi ngerjain apa sih di Australia ini sebenarnya? Boleh cerita nggak? Yang lu kerjain sekarang nih apa gitu? Kan lu translations gitu kan? Ya, jadi kita intinya kita mental health center, kita national. Jadi basically kita itu research prioritasnya orang-orang yang live with mental ill health. Jadi mereka orang-orang yang ada di stresnya, mereka ada kita tanya nih, kita kerjanya sama orang-orang yang emang lived experience ya kita sebutnya. Jadi kita tanya, lu butuhnya apa? Lu merasa yang penting itu apa sih untuk researchers untuk find out buat lu tuh apa? Better service atau suicide prevention atau I don't know kayak easier access untuk health services or whatever. Jadi kita tuh tanya sama mereka, lu butuhnya apa? Terus ini loh yang sekarang lagi ada servisnya gini. Menurut lu yang perlu kita improve apa? Kurangnya apa? Jadi kita tuh bantu untuk nge-research-nya di bagian itu. Jadi kita kerja sama orang-orang lived experience. Dari situ kita bikin untuk jadi project. Oke. Buat mereka penting nih, physical health itu penting banget karena ternyata mental health itu juga bikin ngefek ke physical health. Jadi mereka harus dibikin aware nih orang-orang yang punya pengalaman seperti ini supaya mereka nggak sampai ke sana. Atau ada yang bilang, oh suicide itu penting banget diajarin ke anak-anak di sekolah untuk diajarin dari muda mental health itu pentingnya apa segala macam. Jadi kita research-nya dari situ, bikin project.
Dan aku kerja di hub timnya, jadi di main center hubnya. Aku ada ngurusin bagian adminnya, jadi aku attend meetingnya, ketemu sama eksekutifnya, boardnya, terus juga ikut dengan setiap kita ada workshop. Jadi kita sistemnya co-design ya, jadi kita work directly sama orang-orang lived experience, terus, dengerin cerita mereka, terus dengerin pendapat mereka, dan dari situ ya biar aku lebih ngerti gitu dari sisi mereka tuh gimana. Dan kita tuh nggak cuma sekedar research yang menurut kita penting, tapi kita sendiri nggak tahu apa yang mereka butuhin gitu. Terus ya udah, dari aku nge-fill in bagian desainnya juga untuk center output, communication, kita bikin event, kita bikin symposium, bikin conference, kita bikin programnya, terus sampai hal-hal segede gitu sampai hal-hal kecil, bikin Zoom background misalnya. Itu nggak penting banget kan, kayak bikin in-news-nya, center in-news kita tiap 2 bulan sekali kita kirim. Jadi dari hal kecil sampai hal gede, karena desainer cuma aku juga gitu, jadi semua orang mereka butuh apa, mereka datang ke aku kayak, hey, gue ada ini nih poster habis research juga begini-gini resultnya, tapi satu Word document gitu, bisa nggak lu bikin lebih keren gitu, misalnya lu bikin dengan branding kita segala macam. Jadi mereka bakal ke aku, terus aku bikin desainnya gitu. Oke. Sebenarnya ini hampir mirip kayak topik-topik tugas akhir. Kalau masih ingat ya, topik tugas akhir kita yang ngomongin tentang masalah-masalah dan isu sosial sebenarnya ya. Mirip kan? Jadi misalnya kita lagi ada banyak problem apa, kemudian anak-anak disuruh cari solusinya gitu kan. Ya mirip-mirip banget ya. Jadi sebenarnya apa yang dikerjain teman-teman sekarang semua di kelas itu bisa lihat aplikasinya apa yang dilakukan Caroline sekarang gitu. Jadi memang kalian dibutuhkan untuk memecahkan solusi, memberikan solusi itu gitu, memecahkan masalah itu dan kasih solusi secara komunikasi visual. Jadi memang ada beberapa project yang kemarin itu tugas akhir barengan sama gue, itu memang topiknya soal mental health, Ben. Jadi self love. Kemudian ada yang kemarin itu depression gitu ya. Jadi memang kemudian mereka harus wawancara ke ke lembaga sosial itu yang nanganin itu. Kemudian sexual abuse gitu ya. Banyak sih yang cerita-cerita yang kayak gitu, dan kemarin tuh cerita soal gaslighting dan lain sebagainya. Jadi beberapa anak gue yang nanganin topik-topik kayak gitu. Sampai kemarin memang mungkin karena isu itu akhirnya ke mental health, teman-teman di psikologi itu sampai bingung, kenapa ini anak DKV ngerjain beginian gitu. Nah ini gue udah punya jawabannya nih. Kalau lu nggak percaya, gue datengin alumni DKV aja ya ke sini ya, biar mereka dia yang cerita gitu apa yang dia kerjain di Melbourne gitu ya. Jadi mereka bingung karena topiknya kan actually ini topik psikologi banget gitu ya. Yang kemudian kita kerjain topik itu dan kita perlu paham isinya apa gitu. Jadi menurut gue ini sangat menarik sih. Jadi semacam kolaborasi yang memang anak DKV perlu mempertimbangkan untuk mengerjakan itu. Oke. Thank you ya, Lin. Ngobrol-ngobrol kita hari ini 1 jam loh, nggak berasa loh. Buat terakhir, Caroline ada mau kasih sesuatu nggak, obrolan singkat gitu ya, atau apa ya, kasih masukan ke teman-teman untuk terakhir gitu ya, untuk menjadi how to be you gitu in the future. Apa ya, yakin aja sih sama kalian diri sendiri gitu. Kalau misalnya kalian demennya apa, pasti bisa dimasuk-masukin ke bidang-bidang lain gitu. Kayak aku demen desain, ya udah stucknya di desain gitu. Banyak kok yang nanya ke aku, kenapa kamu ngambil S2 S3-nya beda biar lebih banyak beda pengalaman atau skillnya. Tapi menurut aku kayak, oh ya, at least aku good at one thing, dan aku bisa bilang ke orang, oh ya, I'm expert in this. Jadi kalau misalnya kayak di kantor, aku kayak, mereka lihatnya aku expert di visual design gitu. Dan itu juga nunjukin ke diri aku sendiri kayak, oh ternyata desain nggak cuma sekedar aku cuma bisa terbatas kerja di bagian desain, di advertising segala macam, tapi aku juga bisa loh kerja ke health, ke science gitu, ke healthcare, ke mental health segala macam. Jadi kalian pasti selalu dibutuhin. Desain itu much bigger than we think gitu. Kayak kamu bisa masuk ke segala macam bidang. Kalau kamu research something, at the end of the day, it's much better lihat, waktu kamu lihat sesuatu visually daripada cuma sekedar teks gitu. Jadi it's much bigger than we think. Jadi pede aja gitu kalau misalnya kalian merasa kayak, aduh kayaknya
gue cuma bisa begini doang itu enggak, kalian tuh lumayan kok gitu. Maksudnya jangan lihat diri sendiri lebih baik lah gitu. Ya. Thank you ya, Lin. Thank you. Banyak banget insight yang lo kasih, ide, inspirasinya banyak banget gitu ya, bahwa ketika kita mengambil S3 jangan punya pikirannya sempit, cari support system yang baik juga, hidup harus balance dan lain sebagainya. Thank you so much buat waktunya, Ibu Dokter. Gue masih manggilnya begitu, supaya karena gelarnya keren gitu kan. Ya Bu Dokter ya, jadi udah nggak bisa manggil dia Miss dan Mistress lagi nanti, langsung Ibu Dokter gitu ya. Pak Ruby mau mengambil dokter supaya dipanggil Pak Dokter. Gelarnya Bang. Oh, PhD. Dia maunya PhD, Lin. Oh, oke. Oke. Boleh. Sama aja ternyata. Oke, thank you ya, Lin. Oke. Gue tunggu videonya, video testimonialnya Pak Ruby as a request tadi. Tapi gue ngucapin terima kasih banyak, lu bisa kasih inspirasi buat DKV Untar hari ini. Kita bangga banget punya Karolin Chung, Dr. Karolin Chung gitu ya, alumni DKV Untar. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman DKV Untar yang lain. Ya, kasih aplaus teman-teman. Thank you ya, Lin. Thank you udah di-invite. Thank you semua. Oke, sampai ketemu lagi. Oke. Bye.